namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel, maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub ini punya anak banyak. Ada yang meriwayatkan anaknya 12, ada yang mengatakan 11. Di antara anaknya ini yang jadi nabi satu, namanya Yusuf. Dia biasanya ada yang suka. Boleh aku nyanyiin dia? Boleh. Nah, ini ngetes saya, ini nikmat. Zanam 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 sat chalna yuhi कसम तुम्हें कसम माक मिलना यही एक चाहे बड़े हो बदन हो जुदा मेरी हो क्या मैं शायरे Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam beserta pengurus. Yang saya hormati para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya doakan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini adalah mengambil pelajaran dari Bani Israel. Pelajaran dari Bani Israel itu begitu banyak, karena memang kisah yang paling banyak dalam Al-Quran pun adalah tentang Bani Israel. Kalau bicara tentang Bani Israel, beda berbicara tentang Yahudi. Kalau Yahudi biasanya disebutkan karena berkaitan dengan agamanya. Tapi kalau Israel, Bani Israel biasanya berkaitan tentang keturunannya. Karena Bani Israel artinya anak keturunan Israel. Siapa Israel itu? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya yang ke kanan pertama Ismail. Jaraknya seberapa? 14 tahunan sama anaknya yang kedua. Ismail itu nanti keturunannya ke bawah Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang nasabnya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, ila Adnan ijma'ul ummah, sampai Adnan kesepakatan para ulama. Dari situ sampai Ibrahim ikhtilaf. Adnan bin Ad'ad bin Hudad, Hudad bin Hamisah, Hamisah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidrah, Kidrah bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Lanjutkan ke atas sampai Nabi Adam, makin khilaf lagi. Ya, Ibrahim bin Adar, Adar bin Tara, Tara bin Naku, Naku bin Syarru, Syarru bin Arku, Arku bin Falik, Falik bin Albir, Albir bin Arpasad, Arpasad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam, Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusoleh, Matusoleh bin Aknuh, Aknuh bin Idris alaihi salam, Idris bin Ilyar, Ilyar bin Mihlail, Mihlail bin Kinan, Kinan bin Anus, Anus bin Sid, Sid bin Adam alaihi salam. Tapi ini tak bisa dipertanggungjawabkan karena Nabi hanya menyebutkan nasabnya sampai kepada Adnan, dan memang sepakat ulama nasab Nabi sampai kepada Ibrahim, tapi yang sahih sampai Adnan. Ibrahim punya anak yang kedua dari istrinya yang sudah tua. Itulah namanya Ishak.
Karena memang Allah langsung kirim malaikat. Malaikat itu berkata, Ibrahim, engkau akan punya anak, kasih namanya Ishak. Ishak akan punya anak, namanya Yakub. Jadi Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub ini punya anak banyak. Ada yang meriwayatkan anaknya 12, ada yang mengatakan 11. Di antara anaknya ini yang jadi nabi satu, namanya Yusuf alaihis salam. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi ketika itu Yusuf berkata, wahai ayahku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Maka pada saat itu, itulah tanda kenabiannya. Yusuf ini punya saudara. Saudaranya yang ke kiri namanya Bunyamin atau Bunyamin. Bunyamin ini Pak, dia saudara kandung Nabi Yusuf. Jadi satu ayah satu emak. Bunyamin ini atau Bunyamin ini punya cicit nanti seorang nabi, dan dia pernah ditelan sama ikan di dalam laut. Itu siapa namanya? Nabi Yunus. Di dalam laut itu dia masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu dia berdoa, berzikir. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu cicitnya cicitnya Bunyamin. Kemudian Bunyamin ini punya saudara, tapi enggak lagi kandung, punya saudara. Saudaranya ke kanan lagi namanya Imran. Imran ini punya anak, itulah namanya Musa alaihissalam. Musa di sini punya saudara namanya Harun. Kemudian Harun punya cicit namanya Ilyas dan Ilyasa. Yusuf punya saudara ke kiri, itu namanya Yahuza atau Yahuda. Maka keturunannya dipanggil orang Yahudi. Padahal Yahudi itu biasanya untuk ibadahnya. Yahuda punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ini keturunannya bercabang dua, enggak langsung. Ke kanan Imran. Imran di sini punya anak lama. Sekali punya anak, doa pula mamaknya. Ya Allah, kalau nanti aku punya anak, akan anakku ini kusuruh beribadah kepadamu di Baitul Maqdis. Siapa itu anaknya? Rupanya yang lahir perempuan, dikasih nama Maryam. Maryam ini punya anak, tidak punya suami. Nama anaknya Isa alaihissalam. Yang ke kiri tadi namanya Zakaria. Zakaria pun lama tak punya anak. Sekali punya anak namanya Yahya alaihissalam. Jadi ini Pak Bani Israel semua. Maka kalau kita kaji Bani Israel ini 2 tahun pengajian enggak selesai Pak. 2 tahun pengajian tiap maghrib enggak selesai. Itu Bani Israel. Karena begitu banyak kisah dalam Al-Quran. Lihatlah masing-masing surah ada Bani Israel. Nah, sekarang kita kaji yang sikit-sikit aja Pak. Bagaimana keunikan Bani Israel. Bani Israel itu dulu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini kemudian pada saat itu punya anak. Masing-masing anaknya beda-beda modelnya. Makanya dulu Nabi Yusuf Pak mau dibunuh apa enggak? Mau dibunuh. Kenapa? Karena pada saat itu Yusuf sudah meninggal mamaknya. Ketika meninggal mamaknya, Yusuf dan Bunyamin ini pada saat itu merasa begitu kesepian ayahnya. Sayang kalilah sama mereka. Tapi saudara tirinya yang satu ayah beda mamak tadi mengagendakan, ini ayah kita sudah pilih kasih, maka Yusuf harus kita musnahkan. Itu udah ada pikiran itu Pak. Tapi Allah membimbing hati mereka supaya tak jadi membunuh Yusuf, tapi cukup melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Makanya orang waktu ngangkat timba itu ada pula Yusuf di situ, ditengoknya ganteng kali. Ibu-ibu kalau nimba sumur tiba-tiba nampak berat timbanya, ibu angkat rupanya anak ganteng. Macam mana perasaan ibu? Ibu lepas balik. Kalau ganteng enggak lah, tapi kalau seandainya jelek lepas balik itu anak apa ini, genderuwo katanya. Jadi ternyata
Keunikan itu sudah ada pada keturunan pertama, tapi memang Allah ciptakan keturunan Yakub ini pintar-pintar dan cerdas-cerdas, Pak. Tapi mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka kebanyakan menjadi budak-budak di Mesir. Mereka dizolimi, dianiaya. Tapi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus Allah mendakwahi Fir'aun dan akhirnya membebaskan mereka dari kejaran-kejaran tentara Fir'aun. Itu kan sudah ada di hadapan mereka. Tapi Bani Israel tidak serta-merta langsung mau beriman kepada Allah. Kita lihat keunikannya, Pak. Pertama, masalah beriman kepada Allah. Itu umat Nabi Musa, ada yang bilang tunjukkan dulu sama kami kayak mana wajah Allah itu, kayak mana bentuknya. Masa kami beriman, ibadah nggak tahu wajah Allah itu kayak mana. Ini kira-kira keren nggak? Kita nggak pernah, Pak, di daerah Sukamaju ini kan. Sukamaju nih kan, Pak. Nggak pernah kita di Sukamaju ini mau ibadah kepada Allah, minta ya Allah tunjukkan wajahmu, ada gitu, Pak? Tidak ada. Tapi umat Nabi Musa gitu. Apa kata Allah? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka itu, kata Allah, berkata kepada Musa, wahai Musa, tunjukkanlah kepada kami kayak mana Allah itu wajahnya, biar kami beribadah, beriman kepadanya. Tapi ketika Allah perlihatkan cahaya, sengatan halilintar membuat mereka binasa semua. Jadi Pak, memang Allah itu nggak bisa ditatap wajahnya oleh kita. Dunia ini pun, bumi ini nggak sanggup menampung cahayanya. Maka saya selalu bilang, kita kalau mau beriman kepada Allah cukup ketahui tanda-tandanya, berimanlah kita tuh. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada di antara kita yang hadir nih pernah lihat matahari? Hah? Pernah lihat matahari, Pak? Nggak yakin aku, Pak. Sehebat-hebat mata nih tak bisa melihat matahari. Bapak berdiri di siang hari, tatap matahari itu nggak nampak dia, Pak. Yang ada mata kita ini bisa rusak. Betul apa enggak? Betul. Matahari itu luar biasa dahsyatnya. Nggak bisa dilihat mata. Tapi Bapak Ibu sepakat matahari ada. Sepakat? Sepakat. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Apa tandanya ada matahari? Karena ada cahayanya. Ya Pak ya? Bapak percaya ada matahari karena setiap pagi matahari bercahaya. Cukup cahayanya. Sekarang aku kasih lagi contoh. Kalau lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba ada terdengar suara ngeong. Itu apa itu? Nah, coba. Bapak, Ibu, adik-adik nggak pernah lihat itu yang mengeong tadi kucing. Tapi adik-adik ini semangat bilang itu kucing. Kenapa bisa yakin? Karena tandanya Pak Ustadz, kalau ngeong kucing, kalau ngembek kambing. Betul? Cukup tahu tandanya. Kalau makhluk saja begitu, bagaimana dengan Allah yang maha perkasa? Maka kata Allah, mereka tadi semuanya binasa di tempat itu. Kena sengatan halilintar. Tapi thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian yang mati tadi kami hidupkan kembali agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Tapi Pak udah dihidupkan, enggak bersyukur juga. Itulah Bani Israel. Mengulang sejarah lagi. Ketika itu Bani Israel dikejar sama tentaranya Fir'aun. Ketika dikejar, dihadapkan di hadapannya karena memang kezolimannya luar biasa. Ini pun diceritakan Allah dalam Quran. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Diperintahkan sama Fir'aun, bunuhlah semua anak laki-laki di antara mereka.
dan tinggalkanlah anak perempuan. Itu azab bagi mereka. Bunuh semua anak laki-laki mereka, tapi tinggalkan anak perempuan mereka. Rupanya dibunuh semua, Pak. Rupanya Nabi Musa lolos. Ketika Nabi Musa lolos, Nabi Musa pula yang di istananya. Allah mengatur skenario itu, kemudian Musa lah yang membebaskan mereka. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Pada saat itu Fir'aun dengan pasukannya mengepung mereka, tapi saat itu dibelah laut oleh Musa atas izin Allah. Ketika laut itu tertutup, tenggelamlah mereka semua menjadi binasa. Lagi-lagi Allah selamatkan Bani Israel, tapi mereka kembali ingkar kepada Allah. Bandel apa enggak tuh, Pak? Jadi kalau ada orang udah didakwahi, dikasih uang, dikasih motivasi, enggak mau juga beriman, Pak, samalah tabiatnya kayak Bani Israel. Maka kata Allah begini dalam Quran, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Salat tadi sengaja ku buat ini ayatnya, karena ini mau kita kaji dulu sikit-sikit. Apa kata Allah? Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hei, coba kau ingat-ingat dulu nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Saya mau tanya Bapak Ibu, nikmat Allah kasih banyak enggak? Kita yang hadir ini banyak nikmat enggak? Ada nikmat bisa melihat, ada nikmat bisa mendengar, ada nikmat bisa berdiri, banyak nikmat. Tapi nikmat yang paling hebat itu kita beriman kepada Allah Subhanahu. Karena kita ini nggak tahu ini kapan kita mati. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, kita mati apa enggak? Makanya nikmat paling hebat itu iman. Kalau mati beriman, alhamdulillah. Mati kaya belum tentu alhamdulillah. Mati jadi pejabat belum tentu alhamdulillah. Mati sehat belum tentu alhamdulillah. Tapi mati beriman, alhamdulillah. Karena kan saya asal ceramah teringat langsung aku dengan lagu mak-mak dulu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, lampu pastikan padam sendiri. Itu kan mak-mak dulu nyanyi gitu, Pak. Karena awak dulu sempat dulu lampunya lampu teplok, lampu dinding. Apa kata mamaku? Ramadan, coba kau nyalakan dulu lampu teplok itu. Ku nyalakanlah. Mak, ini kapan matinya, Mak? Kata mamaku, ini matinya jam 7. Yang di sana, Mak? Yang di sana matinya jam 5. Kok tahu, Mama? Karena aku bukan nengok apinya, yang ku tengok minyaknya. Kalau hebat pun apinya, kalau minyaknya habis matinya itu. Mak, betul juga. Kita ini kan udah ada minyaknya masing-masing ini, Pak. Nggak usah tengok hebat, habis minyak mati. Ini masing-masing ada minyaknya ini. Ini tunggu minyaknya kering aja ini. Ada yang minyaknya masih banyak, ada yang minyaknya udah mau habis. Ya, Pak, ya ada itu. Kayak aku ini minyaknya masih banyak lah. Tapi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu udah mulai nyender, nggak konsen, nah itu udah tinggal sedikit itu. Jadi memang kata Allah, Bani Israel itu kurang bersyukur atas nikmat. Yang ditengoknya nikmat sama orang, dia selalu lupa nikmat pada dirinya. Itu Bani Israel. Ketika Allah kasih dia makan manna wassalwa, dikasih Allah kepadanya manna wassalwa. Manna itu kayak madu dia, Pak, manis. Dia diturunkan dari langit manis, tapi yang kedua salwa seperti burung-burung puyuh itu. Allah tutup di atas mereka dengan itu supaya bisa mereka makan. Tapi apa katanya? Ya Allah, jangan cuma itu aja lah. Kasih lagi yang lain. Timun lah, macam kacang tanah lah, macam permintaannya, Pak. Tidak mau melihat nikmat sama dia, tapi suka melihat nikmat sama orang lain.
Kita ini belajar dari Bani Israel. Ingat aja nikmat yang ada sama kita, Pak. Tenanglah hati kita. Tapi kalau kita ingat nikmat sama orang, bisa nggak tenang tuh, Pak? Karena ini masing-masing ada nikmatnya nih. Ada yang punya nikmat wajahnya ganteng. Ada yang wajahnya pas-pasan. Tapi yang ganteng tadi pelupa. Yang pas-pasan tadi pintar. Itu masing-masing enggak? Ini yang ngaji nih. Ibu-ibu tengok loh. Yang baca Quran ini kan mukanya kalau ganteng masih menang aku lah. Tapi kalau suaranya Masya Allah, ya kan? Sahdunya luar biasa. Kalau aku serak-serak tsunami. Kalau dia sahdu. Ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya kata Allah, ingatlah nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Jangan kau sibuk memikirkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kita ini rezeki beda-beda. Saya dulu sekolah, di sekolah itu aku termasuk yang bandel. Kawanku banyak yang hafal kitab kuning itu dihafalnya. Tapi aku pula yang bandel jadi ustadz, Pak. Dia enggak jadi. Apa katanya? Dan kok bisa kau jadi ustadz? Padahal dulu kau luar biasa bandelnya. Ku bilang nikmatku udah kayak gini, nikmatmu beda. Asal dia ceramah, Pak, enggak suka orang. Kalau aku ceramah, kalau udah nyanyiin dia biasanya ada yang suka. Boleh aku nyanyiin dia, Pak? Boleh. Nah, ini ngetes saya, ini nikmat. Zanam sat chalna yuhi कसम तुम्हें कसम माक मिलना यही एक चाहे बड़े हो बदन हो जुदा मेरी हो क्या मैं शायरे न कभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो. Itu nyontohkan aja ya. Jangan lanjut. Aku kemarin bukan mau nyanyi, aku mau ngaji nih. Ada nikmat yang dikasih Allah sama kita, enggak dikasih sama orang. Ada nikmat yang dikasih sama orang, enggak dikasih sama kita. Maka cukup ingat nikmat yang ada sama kita, enggak usah peduli nikmat yang ada sama orang. Itu mantap, Pak, tenang hidup. Kemudian kata Allah, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah janjimu kepada Allah, maka Allah akan penuhi janjinya kepadamu. Banyak kali orang Bani Israel tuh dituntutnya janji Allah, tapi nggak pernah ditunaikannya janjinya. Kita ini yang banyak-banyak janji nih, Pak, tapi nggak kita kerjakan. Itu mirip karakter Bani Israel. Saya tanya, kita punya janji nggak sama Allah? Punya nggak? Apa kira-kira, Pak, janji kita sama Allah? Minimal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kata kita? Qul inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, pengorbananku, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. Tapi kalau ditagih Allah yang 4 ini, Pak, belum tentu kita tunaikan. Apakah kita yang berkata sesungguhnya solatku hanya untukmu ya Allah? Belum tentu. Ada orang sholat, Pak, takut sama mertua. Ada. Saya dulu punya kawan, Pak. Itu kalau sholat biasanya di pesantren duluan dia lari itu. Asal masuk dihitung-hitungan kasus sudah kena pukul dia. Kenapa? Banyak sholat yang tinggal. Pukul, nggak datang. Tapi gitu dia mau jadi calon menantu ustadz pula dia. Apa yang dia lakukan? Tiap hari dia sholat pas ustadz itu ada. Sholat tahajud dia, ustaz tu sholat ke masjid, tahajud dia pun datang di situ. Allahu Akbar. Cepat kawan. Bangun dia, awak tanya, kok rajin kali sekarang? Iya, biar diterima katanya. Ada yang kayak gitu. Ada orang sholat karena takut. Takut apa?
takut nanti jadi komentar orang, masa nggak sholat bapak itu. Ada yang begitu Pak. Ada orang sholat, sekedar sholat. Kenapa? Kalau nggak sholat nanti kena siksa di neraka. Ada? Sholat aja daripada kena gimbal di neraka. Ada itu. Tapi sedikit yang sholatnya untuk Allah. Ya Allah, aku sholat ini untukmu ya Allah. Kayak mana ciri-ciri orang sholat untuk Allah? Masuk dia Pak ke masjid ini, rasa takutnya lebih kepada Allah. Nggak ingat dia dengan dia, tapi dia ingatnya dengan Allah. Banyak orang masuk masjid nih Pak, mentang-mentang di luar pejabat, pikirnya dia pejabat di sini. Tidak ada. Saya tanya, kalaulah di sini ada Pak Gubernur jadi makmum, aku jadi imamnya, yang ngatur aku dia atau aku yang ngatur dia? Imam yang ngatur gubernur atau gubernur yang ngatur imam? Imam. Sap, lurus, rapat. Pak, geser dikit. Oh, Pak Gubernur bilang, iya Ustaz, biasa. Kenapa? Karena sampai kemari nggak ada gubernur. Sampai ke masjid nggak ada presiden. Makanya baik dia gubernur, presiden, orang kaya, kalau nggak layak jadi imam, jangan maju. Kok jadi marah? Jangan maju. Kenapa? Yang layak jadi imam memenuhi syarat, dia yang maju, dia yang ngatur, jabatan hilang di masjid karena kita sedang menghadap kepada Allah. Itulah inna sholati, sholatku untukmu ya Allah. Wa nusuki, ibadahku, pengorbananku. Saya tanya, kita hidup ini penuh pengorbanan Pak ya? Ada yang berkorban untuk anaknya, ada yang berkorban untuk istrinya, ada yang berkorban untuk mertuanya. Hidup ini penuh pengorbanan. Lihat Nabi Ibrahim waktu berkorban untuk anaknya, mantap kali Pak. Pergi dia ke sana, nggak pulang-pulang, jumpa kemari, jumpa anaknya. Banyak pengorbanan dakwah, tapi semua untuk Allah. Sekali punya Allah, punya anak, Allah minta dia, sembelih dulu anak kau itu. Disembelihnya nggak Pak? Tebata-bata dia berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah melihatmu di dalam mimpi nakku, anni adzbahuka fanzur madza tara, ayah disuruh menyembelihmu nak, bagaimana pendapatmu? Anaknya pun bilang, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, kalau ini perintah Allah jangan tunda, sembelih saja aku, sataziduni insyaallahu minas sabirin, sungguh kau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Gak sedih kehilangan anak, gak sedih kehilangan nyawa. Kenapa? Karena pengorbanannya untuk Allah. Wa mahyaya, kehidupanku. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita nih hidup untuk Allah atau hidup untuk kita? Makanya bahasa Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa nggak ada dibilang Allah kuciptakan manusia ini supaya kalian begini, begini, begini. Tidak, tapi kuciptakan untuk beribadah. Semua jadi ibadah di hadapan Allah. Makanya zikir itu kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berzikir kepada Allah saat dia duduk, saat dia berdiri, pada saat dia berbaring zikir, dia ingat Allah. Mau makan, baca doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima. Dia mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Minimal ada disebutnya Allah. Kenapa? Semuanya untuk ibadah. Wa mamati lillahi rabbil, dan matiku ya Allah hanya untukmu. Orang yang matinya untuk Allah tidak pernah takut dengan mati, Pak. Kenapa? Allah di sini sama dengan Allah di kehidupan berikutnya. Kalau baik awak di sini, jangan khawatir dengan kehidupan berikutnya. Tapi kalau tidak baik, hati-hati, karena ada kehidupan yang lebih perih daripada dunia ini. Kata Allah, penuhi janjimu kepada Allah, maka Allah akan penuhi janjinya kepadamu.
Apa janji Allah kepada kita, Pak? Kalau dibilang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah itu akan menenangkan hati kalau kita ingat kepadanya. Tapi penuhi dulu janji kita. Kayak mana cara kita mengingatnya? Ingatlah Allah dengan cara-cara yang baik. Kemudian wa iyaya farhabun. Saya mau tanya, Pak, kalau ada ular tiba-tiba di sebelah Bapak lari apa enggak? Lari menjauh dari ular itu, lari sekali, ya kan, Pak? Ada orang ketika lihat ular di sebelahnya, dia lari loncat sejauh-jauhnya. Padahal ular itu sini, Pak, lari ke situ pun udah, tapi dia lari jauh. Tapi wa iyaya farhabun, dia bukan lari menjauh, tapi larinya mendekat, tapi mendekatnya secepat kilat. Tak usah ditunda-tunda, aku dekati Allah dengan cepat. Supaya apa? Rasa takutku kepada makhluk enggak ada lagi, karena rasa takutku hanya kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. Dan berimanlah engkau kepada apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Masing-masing umat itu ada syariatnya, Pak. Nabi Ibrahim ada syariatnya. Nabi Musa ada syariatnya. Nabi Isa ada syariatnya. Nabi Adam ada syariatnya. Nabi Muhammad SAW ada syariatnya. Masing-masing Nabi punya syariat. Ada yang masih dipakai, ada yang sudah enggak dipakai lagi. Misalnya puasa hari ini, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Itu puasa apa namanya? Daud alaihissalam. Masih dipakai, Pak? Masih. Ada Maryam, kalau waktu itu dia enggak mau ngomong, puasanya enggak bisa ngomong. Ada kita pakai itu, Pak? Enggak sanggup. Aku kalau disuruh enggak makan 2 hari, Pak, sanggup. Aku pernah enggak makan 4 hari 4 malam kok. Di Surabaya waktu kuliah aku di Surabaya enggak makan aku 4 hari 4 malam, enggak apa-apa. Paling ngoyong aja. Kayak berlian jatuh. Ini muka aku yang hitam manis ini udah kuning. Paling gitu. Tapi kalau disuruh sama aku, Ramadan, kau jangan ngomong ya, 1 hari aja. Enggak bisa, Pak. Aku udah tes itu diam. Tidur pun aku bercakap. Lagi tidur, nyamuk ini aku bilang bercakap. Payah diam. Tapi masing-masing punya syariat. Makanya orang yang berdalil kepada umat sebelum Nabi Muhammad, maka dia harus paham tentang seluk-beluk dari keilmuan Al-Quran. Di zaman Nabi Adam alaihissalam boleh menikahi saudara kandung. Boleh, Pak? Boleh, Pak? Kalau enggak boleh bahaya. Siapa yang dia nikahi? Nabi Adam itu anaknya lahir kembar-kembar. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Saya makanya kalau saya beli yang terjemah Imam Ibnu Katsir menulis, saya metode yang tahqiq. Karena di situ ada Israiliyat, ada pula yang kemudian disebutkan masalah hadisnya sahih atau tidaknya. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam punya anak kembar-kembar dan pasang-pasangan. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Sekali lahir, Pak. Laki-laki, perempuan, lahir. Laki-laki, perempuan, lahir. Itu yang satu kelahiran nggak boleh nikah. Tapi yang beda kelahiran boleh nikah. Itu umat Nabi Adam alaihissalam. Jadi bapak, yang lahir pertama waktu itu Qabil. Qabil ini punya saudara perempuan yang kembarannya di situ namanya Iklimah. Berarti Qabil sama Iklimah enggak boleh nikah karena dia satu kali lahir. Sesudahnya ada namanya Habil. Habil ini pasangannya Labuda. Jadi ketika Habil sama Labuda lahir, Habil sama Labuda enggak boleh nikah, tapi boleh nikah sama kakaknya atau orang sesudahnya. Itu syariat Nabi Adam. Kebetulan yang lahir itu Qabil, pasangannya Iklimah, ini Pak ganteng sama cantik. Ganteng, mancung, inilah pasangan ini. Tapi yang lahir Habil ini sama Labuda ini sama-sama jelek. Protes juga lah si Qabil.
Aku ini kan ganteng, kok nikah pula sama yang jelek. Begitulah silangkan Allah. Yang ganteng nikah sama yang jelek. Jadi kalau sekarang ada orang ganteng dapat istri jelek, memang kayak gitu dari dulu. Ada pula orang protes. Ustadz, aku ini cantik, Ustadz, dapat suami jelek. Orang zaman Nabi Adam pun udah ada kayak gitu, kenapa baru protes? Ya kan, Pak? Aku cantik, dapat suami jelek. Syukuri aja, alhamdulillah. Pak Ustadz, aku cantik, dapat suami ganteng. Berarti itu, Pak, kelebihan dikasih Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Ustadz, aku jelek, dapat suami jelek. Itu innalillah. Masing-masing sudah ada. Di masa Nabi Adam alaihissalam boleh menikahi saudara kandung tapi beda kelahiran. Tapi di masa Nabi Muhammad tak boleh. Makanya ada dikenal dengan mahram. Orang yang haram dinikahi. 3 sebabnya. Pertama karena nasab. Kedua karena sesusuan. Ketiga karena perkawinan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini sebenarnya Bapak Ibu harus kasih tahu sama anak-anaknya supaya enggak sembarangan pakai busana. Siapa mahramnya yang haram dinikahinya? Pertama, hurrimat alaikum ummahatukum. Anak laki-laki sama mamaknya mahram. Tak boleh nikah sama mamaknya. Wa banatukum. Ayah pula tak boleh nikah sama anak perempuannya. Wa akhwatukum. Saudara perempuan. Awak kalau saya punya saudara perempuan, kakak atau adik perempuan, tak boleh awak nikahi. Haram hukumnya. Kalau masa Nabi Adam boleh, Pak? Boleh. Wa akhwatukum. Wa banatul akhi. Wa banatul ukhti. Wa ammatukum wa khalatukum. Bibi dari bapak, bibi dari mama. Jadi kalau saya punya ayah, ayah saya punya adik atau punya kakak, tak boleh aku nikahi. Saya punya mama, mama saya punya adik, punya kakak, tak boleh juga aku nikahi. Masing-masing sudah ada, Pak. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Saya punya abang, abang saya punya anak. Anaknya sama kayak anakku, tak boleh aku nikahi. Kakak saya punya anak perempuan. Anaknya sama kayak anakku, aku walinya, tak boleh dia kunikahi. Tapi antara anakku dengan anak kakakku udah boleh saling nikah, makanya mereka tidak lagi mahram. Ada wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ada pula saudara susu, ada pula mama susu. Jadi awak punya tetangga misalnya, mama awak dulu nyusui awak, nyusuin tetangga, itu tak boleh nikah. Ya Pak ya. Awak punya mama susu, tak boleh awak nikahi sama kayak mama awak. Itu sudah ada ketetapan. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Menantu sama mertua tak boleh nikah. Saya misalnya nikah nih Pak. Kuterima nikah fulanah, maharnya sekian tunai. Maka ketika 2 orang saksi bilang sah, mamaknya jadi mahramku. Walaupun mamaknya muda, lebih cantik dari anaknya, meninggal anaknya. Tak boleh kunikahi mamaknya karena mahramku selamanya. Kemudian, duda sama janda, masing-masing bawa anak. Ini kita bicara syariat dulu. Perbedaan dulu sama sekarang. Duda punya anak laki-laki. Atau kita balik. Duda punya anak perempuan. Janda punya anak laki-laki. Atau duda punya anak laki-laki, janda punya anak perempuan. Saya tanya Pak, anak perempuan sama duda itu mahram enggak? Anak tirinya, mahramnya enggak Pak? Mahramnya lah enggak pula. Macam mana dia mau nikahi dua-dua? Ketika ada duda menikah dengan janda, anak janda itu jadi mahramnya sesudah dia melakukan hubungan suami istri dengan janda itu. Kalau belum Pak, belum mahram. Begitu pula sebaliknya. Tapi saudara tiri dengan saudara tirinya tidak mahram. Itulah perbedaan umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kata Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kau lihat dulu syariatnya, kau imani yang Allah turunkan kepadamu. Kemudian wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual belikan syariat itu dengan murah. Ada orang sekarang Pak, gara-gara duit yang haram jadi halal. Ada Pak?
Yang haram minimal jadi makruh lah dibuatnya, dikuranginya sedikit. Pacaran itu apa hukumnya? Saya tanya lu, pacaran apa hukumnya, Pak? Kurang kuat. Ini masuk YouTube nih kan, Pak? Masuk YouTube kan, Pak? Nah, ini harus kuat suara kita, Pak. Pacaran itu haram atau boleh? Nah, ada orang bilang, Pak Ustadz, kalau pacaran kayak syariat makruh lah. Lancip kali mulutnya. Ada pacaran syariat. Pak Ustadz, saya punya pacar, Pak Ustadz. Saya di WA-nya malam-malam, tapi nggak ada cerita lain kecuali ibadah. Kayak mana pula itu? Tahajud, Pak Ustadz, dibanguninnya aku, Dek. Tahajud ya sayang ya. Itu kan syariat, Ustadz. Haram apa halal? Haram. Orang anak orang kok di WA haram. Makanya tak boleh. Maka kemudian kata Allah, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Hendaklah kamu itu takut kepada Allah terhadap syariat yang diturunkan kepadamu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang Bani Israel itu suka kali, Pak, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Orang tu pernah nyembah anak sapi. Dia bilang nyembah Allahnya ini, cuman melalui anak sapi ini. Karena waktu itu kebetulan Pak patung sapi ini ada jejak Jibril yang nampak orang tu, Samiri itu diletakkannya, masukkannya ke dalam. Kemudian katanya ini adalah kita menyembah Allah, tapi anak sapi. Apa kata Allah dalam Quran? Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma taghadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kata Allah, 40 malamlah pada satu Nabi Musa pergi dari mereka, tapi sekembalinya mereka sudah menyembah pada saat itu kepada anak sapi itu. Mereka itu adalah orang yang zalim. Itu, Pak. Jangan campur aduk. Kalau memang dia benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau hak, bilang hak. Kalau batil, bilang batil. Jangan tawar-menawar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu itu mengerjakan sholat. Hendaklah kamu itu membayar zakat. Jadi Pak, setiap umat ada sholatnya. Tapi itu tak kita bahas, karena tidak dibahas. Setiap umat ada sholatnya. Rupanya Nabi Musa sholat apa enggak? Sholat. Nabi Ibrahim sholat? Sholat. Rupanya sholat itu ibadahnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Makanya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Pada saat itu tempat ibadah pertama bagi manusia adalah Bakkah, Ka'bah itu. Jadi itu dulu dibangun pertama. Jadi dulu pernah berdebat orang Yahudi dengan orang Islam. Apa kata orang Yahudi ini? Kalian lucu katanya. Masa kalian beribadah ngadapnya ke Ka'bah? Dari mana ceritanya? Ini kan Yerusalem nih, inilah dulu tempatnya. Baitul Maqdis inilah tempat ibadah. Kenapa kalian ke sana? Oh, tempat itulah duluan. Kok duluan pula? Nabi Ibrahim mana lebih duluan dengan Nabi Musa? Ibrahim, ya udah, Ibrahim yang membangun Ka'bah itu, tapi pada saat itu di umat sesudahnya barulah terbangun itu Baitul Maqdis. Berarti mana duluan? Maka Ka'bah adalah tempat ibadah duluan. Maka Pak kata ulama, semua nabi memiliki sholat dan itu akan menjadi hisab terberat bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu yang ajarkan kepada anak kita ini sholat. Bani Israel itu karena salah sholatnya, suka ninggalkan sholatnya, maka pada saat itu mereka cerdas, tapi mereka sedikit imannya. Maka kita ini punya anak ini sholat, walaupun recok orang di masjid, biar aja lah Pak. Ada model wak-wak di masjid nih, kalau udah nengok anak-anak benci dia. Aku pun palak nengok wak itu. Asal anak-anak itu lewat dan melotot matanya. Buat recok aja. Nanti datang anak-anak tua, kata anak-anak tu, diam kau. Kutandai kau ya, kata wak itu. Ku tengok ribut kau nanti, gagang sapi itu ke muka kau. Anak tu pun bilang, mak kejam kali masjid ini. Lama-lama Pak orang malas ke masjid. Biar aja anak-anak ni. Ribut kan. Gak apa-apa, ribut lah. Gak apa-apa.
Ribut apa? Ini Pak, anak-anak kecil ini walaupun dia datang ke masjid ribut dia. Cukup ada orang nenangkan, Dek, jangan ribut. Enggak usah diusir keluar dari masjid, enggak usah. Kenapa? Kenalkan sama mereka sholat. Cucu Nabi Muhammad aja dibawanya sholat. Ketika itu lama kali sujudnya, dikira sahabat meninggal Nabi. Rupanya pada saat itu cucunya di sini bergelantungan. Bagaimana dia mau bangkit itu? Begitulah kenalkan pada anak sejak dini untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena memang as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang meninggalkannya menghancurkan agamanya, siapa yang mendirikannya maka dia pula yang menegakkan agamanya. Ini sampai jam berapa nih aku ceramah nih Pak? Udah 1 jam nih. Lanjut lagi. Lanjut. Aku tahan aja, gua tukang cakap. Lanjut Pak ya. Sikit lagi. Saya loncat 1 ayat dari pembahasan itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tolonglah dirimu, minta tolonglah kepada Allah dengan 2 hal. Dari zaman dulu kalau 2 hal ini dipakai Pak, maka Allah langsung tolong. Apa itu? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi 2 hal ini berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk Pak Ustaz? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang mengingat saat pertemuannya dengan Allah. Ingat dia tentang mati, tambahlah khusyuknya itu. Kita kalau sholat Pak tahu kapan mati biasanya khusyuk. Kalau adalah malaikat pencabut nyawa datangi kita, diumumkan di masjid nih, Pak Ustadz Ramadan, Bapak meninggalnya seminggu lagi. Adalah matiku hajab aku nih. Tiba-tiba diumumkan, tapi jamaah Bapak yang semuanya di masjid ini meninggalnya besok lusa. Lebih cepat lagi Pak. Saya tanya, itu sholatnya bagus enggak? Karena tahu kita besok mau meninggal, besok lusa, umat sholatnya rajin tuh. Semua sholat sunat dibacai dalam kitab fikih. Sholat sunat apalagi yang ada sholat, Bapak itu rajin. Kenapa? Orang yang semakin khusyuk dan semakin ikhlas, kalau dia ingat kalau sewaktu-waktu Allah bisa memanggilnya, maka dia akan semakin khusyuk beribadah kepada Allah. Bani Israel meninggalkan ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, tapi pada saat itu mereka menjauh dari Allah. Umat Nabi Muhammad didekatkan dengan ibadahnya, maka semakin dekatlah kepada Allah. Saya rasa ini saja Pak kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.